Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang sepak bola, yaitu membahas tentang timnas Indonesia yang akan berlaga pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September nanti. Nah, memang timnas Indonesia belum mengumumkan secara resmi siapa saja 26 pemain yang akan dibawa oleh timnas Indonesia pada saat berlaga melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September dan juga melawan Australia pada 10 September 2024 nantinya. Nah, meskipun belum mengumumkan 26 pemain tersebut, namun sudah ada beberapa pemain yang dipanggil berdasarkan informasi yang beredar pada media sosial dan media online. Dan menurut informasi yang beredar bahwa sudah ada 8 pemain dari 12 pemain yang berasal dari Liga 1 yang sudah memberikan konfirmasi bahwa mereka telah dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia, dan informasi itu diperoleh baik melalui media sosial dari klub yang bersangkutan maupun berasal dari informasi yang dikonfirmasi dari para pemain itu sendiri. Nah, dari 8 pemain tersebut yang sudah dipanggil adalah yang paling banyak adalah berasal dari Persija Jakarta. Ada pemain-pemain langganan timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan juga Muhammad Ferrari yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia nantinya. Dan selain itu ada Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya yang mana berasal dari klub Liga 1 yaitu Dewa United. Dan lainnya adalah Ramadan Sananta dari Persis Solo, Hernando Ari dari Persebaya, dan yang terakhir adalah Dimas Derajat yang sekarang bermain di Persib Bandung. Nah, artinya ada sisa sekitar 4 pemain dari Liga 1 yang belum dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, memang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat berat karena kita berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi, ada Australia, ada Cina, Bahrain, dan juga kita nantinya akan berhadapan dengan Jepang. Nah, artinya dengan pemain-pemain yang berkualitas kita diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, berdasarkan target yang disampaikan oleh Sintayong, bahwa Sintayong mentargetkan secara realistis bahwa Indonesia nantinya berada di peringkat 3 dan 4 pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan jika berada pada peringkat 3 dan 4, maka nantinya akan lanjut ke ronde keempat. Nah, nanti di situ akan ditentukan apakah Indonesia lolos atau tidak. Nah, meskipun Sintayong memiliki target berada di peringkat 3 atau 4, namun sebaiknya timnas Indonesia harus bermain maksimal dan mati-matian agar bisa memperoleh peringkat 1 atau 2, yang mana dengan memperoleh peringkat 1 dan 2, timnas Indonesia secara otomatis akan lolos pada Piala Dunia 2026. Dan meskipun hal tersebut berat, namun kita tidak boleh putus asa dan pesimis. Hal tersebut tidak akan terjadi, namun kita harus optimis bahwa segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola, bahkan di Piala Dunia apapun hasil bisa terjadi. Nah, oleh karena itu pada pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia nanti diharapkan Indonesia bisa bermain maksimal, dan mungkin Sintayong dan jajaran kepelatihannya sudah mempunyai strategi untuk menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia nantinya pada tanggal 5 dan juga pada tanggal 10 September 2024. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tim kepelatihan dari Sintayong bertambah satu, ada pelatih menyerang yang berasal dari Korea Selatan, dan diharapkan dengan adanya pelatih menyerang ini bisa menambal kekurangan timnas Indonesia selama ini yang berada pada sektor serangan yang tidak terlalu tajam. Oleh karena itu kita berharap semua dengan kehadiran pelatih menyerang dari Korea Selatan ini bisa menajamkan kembali sektor penyerangan
timnas Indonesia. Dan Indonesia sendiri nanti pada pertandingan pertama tanggal 5 September akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan kita akan bermain di sana. Dan semoga dengan dukungan supporter yang besar dari Arab Saudi sendiri kita tidak gentar, dan semoga saja banyak supporter Indonesia yang mendukung timnas Indonesia yang ada di sana. Dan seperti yang telah kita ketahui, banyak juga tenaga kerja Indonesia maupun banyak turis yang berasal dari Indonesia yang berada di Arab Saudi. Semoga mereka mendukung kita. Dan meskipun informasinya adalah Arab Saudi membatasi jumlah kehadiran supporter Indonesia, nah ini merupakan strategi mungkin dari Arab Saudi supaya kita tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari supporter-supporter yang ada di sana. Nah, namun pada tanggal 10 September nanti kita bermain di kandang sendiri, yaitu di Stadion Gelora Utama Bung Karno, dan diharapkan di sini dukungan maksimal dari supporter bisa membuat semangat timnas Indonesia dan bisa memenangkan pertandingan dan minimal meraih 1 poin dari tangan Australia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ranking dari Arab Saudi dan juga Australia ini pun di atas Indonesia, dan secara realistis kita mungkin sulit untuk mengalahkan mereka, namun hasil imbang mendapatkan 1 poin itu sudah merupakan perolehan poin yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu diharapkan tidak ada kesalahan-kesalahan terutama di lini belakang yang bisa membuat kerugian bagi timnas Indonesia sendiri. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa pemain nantinya yang tidak bisa memperkuat Indonesia terutama di sektor belakang, yaitu ada Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu, dan juga ada Jordi Amat yang terakhir informasinya adalah mengalami cedera, dan juga ada gonjang-ganjing apakah Elkan Bagot dipanggil atau tidak. Seperti yang telah diketahui bahwa Elkan Bagot pada playoff melawan Guinea dalam menghadapi pra Olimpiade Paris 2024 kemarin, seperti yang telah kita ketahui bahwa Elkan Bagot mangkir atau tidak menghadiri panggilan dari Sintayong untuk memperkuat timnas U23 saat menghadapi Guinea. Dan mungkin akibat hal itu Sintayong memberikan sanksi kepada Elkan Bagot dengan tidak memanggilnya kembali, dan sudah 2 pertandingan tidak dipanggil pada saat melawan Vietnam dan juga Filipina pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dan informasi terakhir bahwa saat dimintai keterangan dari media massa atau media sosial bahwa Sintayong tidak akan memanggil Elkan Bagot. Nah, namun dengan absennya 2 pemain belakang tadi seperti Jordi Amat dan juga Justin Hubner, bisa saja Sintayong memanggil Elkan Bagot. Nah, namun kita tidak tahu apakah Sintayong memanggil atau tidak. Nah, sebaiknya polemik ini diselesaikan, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa Sintayong memang merupakan pelatih yang sangat disiplin dan tidak tebang pilih apakah itu pemain yang bermain di Liga 1 atau di liga luar negeri. Kalau tidak disiplin pasti tidak dipanggil kembali, dan itu pernah dirasakan oleh pemain yang bermain di Liga 1 seperti Egy Maulana Fikri dan juga Adi Satrio. Namun kedua pemain tersebut lebih memilih meminta maaf kepada Sintayong, dan akhirnya pada saat ini dipanggil kembali. Dan sebaiknya Elkan Bagot melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua pemain ini, seperti Adi Satrio maupun Egy Maulana Fikri. Nah, namun entah bagaimana sampai saat ini mungkin belum ada komunikasi di antara Sintayong dengan Elkan Bagot. Nah, dan juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri pun saya mendapatkan informasi pada berbagai media sosial, dan sudah ada banyak pemain yang dipercaya oleh klubnya masing-masing untuk bermain reguler, seperti katakanlah Rafael Struijk di ADO Den Haag sudah berhasil menempati beberapa kali starter, dan artinya pelatih dari ADO Den Haag ini melihat potensi Rafael Struijk memang sangat baik sehingga mulai dipercaya untuk bermain sebagai starter di ADO Den Haag. Dan juga ada Ivar Jenner yang beberapa kali pada saat pertandingan Utrecht di pertandingan pramusim, Ivar Jenner sudah dipercaya oleh pelatih bermain di tim utama. Nah, namun karena persaingan yang sangat ketat pada Eredivisie
liga tertinggi Belanda, akhirnya Ivar Jenner harus dikorbankan untuk hanya bermain di Jong Utrecht. Nah, namun pada saat bermain di Jong Utrecht, Ivar Jenner memang selalu menjadi pilihan utama, dan artinya menit bermain dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini sudah mendapat jaminan, dan artinya performa mereka pasti lebih meningkat. Juga ada Jay Itzes yang berlaga di Serie A Liga Italia, meskipun pada pertandingan debutnya di Serie A Venezia melawan Lazio, Jay Itzes belum bisa melakoni pertandingan tersebut. Namun pada hari ini nanti akan melawan Fiorentina, kemungkinan Jay Itzes bisa memperkuat Venezia, dan semoga dengan tampilnya Jay Itzes di Serie A ini bisa meningkatkan performanya dan memberikan kontribusi yang besar untuk timnas Indonesia. Dan sudah ada beberapa pemain-pemain yang mendapatkan klub, yaitu diantaranya Ragnar Oratmangun bermain di Dender, dan ada Marcelino yang bermain di Oxford, dan Asnawi yang sudah mulai dipercaya oleh Port FC untuk menjadi pemain utama. Dan sudah beberapa pertandingan ini Port FC apabila dimainkan pada starter Asnawi, Port FC selalu menang, dan itu membuat hal yang positif persiapan menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, oke, dengan performa pemain yang banyak meningkat, dan semoga diharapkan pada kualifikasi nanti ronde ketiga bisa bermain maksimal dan Indonesia bisa membuat kejutan untuk bisa lolos secara langsung pada Piala Dunia 2026 ini. Dan di dunia ini bisa saja apapun terjadi, apalagi di sepak bola. Bola itu bundar, apalagi di Piala Dunia, dan semua berharap bermain di Piala Dunia, dan bahkan banyak negara-negara besar sepak bolanya pun juga gagal lolos ke Piala Dunia, dan itu bisa saja terjadi. Dan oleh karena itu timnas Indonesia harus optimis, apalagi Indonesia didukung oleh pelatih yang berkualitas dan juga pemain-pemain yang bagus, dan juga federasi yang bagus dan pemerintah yang mendukung. Oleh karena itu diharapkan Indonesia bisa lolos pada Piala Dunia 2026 nanti. Oke, terima kasih. Mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.